Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan pada kali ini adalah definisi ilmu, ingat, lupa, pandai, bodoh, berpikir, mudah dan susah. Jadi ada 8 hal yang akan dibahas, didefinisikan pada kali ini, termasuk definisi dari definisi itu sendiri. Definisi itu terdiri atas jenis dan pembeda. Jadi ini ada jenis dan ada pembeda. Misalnya definisi dari manusia. Manusia didefinisikan sebagai binatang yang berakal. Binatang adalah jenis dan pembedanya adalah berakal. Misalnya, apakah definisi dari kursi? Kursi didefinisikan sebagai perabotan untuk duduk misalnya. Jadi jenisnya adalah perabotan dan pembedanya adalah untuk duduk. Namun kadang-kadang definisi itu diambil yang mudah, singkat, atau bisa saja langsung menunjuk pada barangnya. Misalnya ketika orang ditanya apa itu mobil, maka alih-alih mendefinisikannya, orang akan menunjukkan itu mobil itu seperti itu, lihat sendiri dan silahkan didefinisikan. Apa itu ilmu? Ilmu didefinisikan sebagai gambaran yang ada dalam pikiran manusia. Misalnya ketika dikatakan pada manusia harimau atau unta, maka jika ada gambarannya dalam pikiran manusia unta itu, maka dia mengetahui atau berilmu tentang unta. Atau misalnya mobil, ketika dikatakan pada seorang mobil, maka seorang mempunyai gambaran tentang mobil itu, maka dia dikatakan mempunyai ilmu tentang mobil. Atau pesawat, ketika dikatakan pesawat, maka ketika muncul gambaran dalam pikirannya tentang pesawat itu, maka dia dikatakan mempunyai ilmu atau mempunyai gambaran tentang pesawat. Nah, gambaran ini berbeda-beda pada setiap manusia. Misalnya ada gambaran tentang untanya itu, ada yang mendalam atau luas. Atau tentang mobil, ada yang tahu sampai mekaniknya misalnya. Atau pesawat, Profesor Habibie misalnya punya gambaran yang sangat komprehensif, sangat lengkap, sangat mendalam tentang pesawat. Dan mungkin berbeda dengan gambaran yang dimiliki oleh anak-anak. Demikian pula gambaran tentang tata surya, misalnya tentang bintang, tentang roket. Orang-orang mempunyai gambaran, dan gambaran itu bisa berbeda-beda. Ilmu seorang bisa berbeda-beda. Juga tentang Nabi Muhammad misalnya, ketika dikatakan Nabi Muhammad, harus ada gambaran dalam pikiran seorang jika dia mengetahui tentang Nabi Muhammad. Atau gambaran tentang Tuhan misalnya, ketika dikatakan Tuhan, harus ada gambaran dalam pikiran manusia tentang Tuhan itu. Misalnya Tuhan itu adalah zat yang menciptakan, zat yang maha adil, zat yang maha pemurah, zat yang maha pemberi, zat yang misalnya menyayangi setiap makhluknya, memberi rezeki pada setiap makhluknya. Itu adalah gambaran kita tentang Tuhan. Atau gambaran tentang Tuhan itu, apakah gambaran Tuhan itu berbatas atau tidak misalnya, atau wajahnya apakah seperti wajah manusia atau bukan, atau apakah dia turun dari langit, turun dari arasnya itu seperti seseorang yang turun melalui sebuah tangga misalnya. Itu adalah gambaran dalam pikiran manusia tentang Tuhan. Kemudian mengingat definisikan sebagai menghubungkan antara sesuatu yang diingat dengan sesuatu yang lain. Secara ringkas, ingat didefinisikan sebagai hubungan, dan mengingat didefinisikan sebagai
menghubungkan antara suatu yang diingat dengan suatu yang lain. Misalnya, bagaimana cara seseorang mengingat orang lain, nama orang lain. Misalnya menghubungkan nama itu dengan sesuatu. Misalnya namanya adalah Dodi, orang akan menghubungkannya misalnya dengan dodol. Atau bagaimana cara mengingat nomor HP. Misalnya mengingat nomor HP itu menghubungkan nomor itu dengan suatu deret, dan deret itu punya makna, atau cara memijitnya dan sebagainya. Lupa didefinisikan sebagai tiadanya hubungan. Misalnya saya bertemu dengan seseorang di angkot, maka ketika saya lupa berarti saya tidak tahu hubungan orang ini di mana. Misalnya apakah di kampus, atau di organisasi, atau di partai misalnya, atau di pemerintahan. Ketika dia menyebutkan satu hubungannya, misalnya dia di kampus misalnya, maka hubungan itu akan terhubung lagi. Kepandaian didefinisikan sebagai memahami tanda. Misalnya tanda-tanda dari hujan adalah mendung. Seseorang yang memahami mendung sebagai tanda-tanda hujan adalah orang yang pandai tentang hujan. Atau seseorang memahami tanda-tanda orang tuanya marah, maka dia katakan pandai ketika memahami orang tuanya marah dengan suatu isyarat. Jadi orang yang pandai adalah orang yang memahami tanda. Pandai definisikan juga ada kesamaan dengan cerdas, pintar, dan cerdik. Bodoh didefinisikan sebagai tiada gambaran. Misalnya berapa jari ini? Tentu kita bisa menjawabnya, tetapi balita ketika ditanya tentang berapa ini, dia akan tidak punya gambaran. Dia harus menghitung dulu 1, 2, 3, 4, 5. Dan beberapa saat kemudian ketika kita tanya lagi berapa ini, dia belum punya gambaran. Dia harus hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi balita belum mempunyai gambaran tentang berapa jumlah jari. Kemudian definisi berikutnya dari bodoh adalah tidak memahami tanda. Misalnya saja seseorang perempuan tidak memahami tanda-tanda yang diberikan oleh seorang laki-laki, maka itu adalah kebodohan atau kepolosan. Atau misalnya seseorang yang tidak memahami bahwa orang tuanya marah atau gurunya marah, itu adalah suatu kebodohan ketika tidak memahami tanda-tanda. Atau ketika seorang yang tidak memahami tanda-tanda akan hujan, misalnya ketika dia melihat mendung lalu dia tidak memahaminya sebagai tanda-tanda akan adanya hujan, itu juga suatu kebodohan. Kebodohan itu adalah diantaranya mengabaikan tanda-tanda atau tidak memahami tanda-tanda. Berpikir didefinisikan sebagai menggerakkan, yaitu menggerakkan sesuatu yang tidak diketahui menuju serangkaian yang diketahui untuk mengubah yang tidak diketahui itu menjadi diketahui. Menggerakkan sesuatu yang tidak diketahui menuju serangkaian yang diketahui untuk mengubah yang tidak diketahui ini menjadi diketahui. Misalnya seseorang tidak tahu cara membuat meja
maka dia berpikir untuk membuat meja. Misalnya saja dia berpikir mengukur, misalnya menggunakan alat ukur, menggunakan perhitungan dan sebagainya. Dia harus berpikir untuk mengerjakan, misalnya membuat meja tadi. Atau seseorang yang tidak memahami perkalian, misalnya dia harus berpikir menggerakkan satu persatu perkalian-perkalian itu sehingga terpecahkan. Berpikir juga didefinisikan ada kesamaannya dengan belajar. Mudah didefinisikan sebagai tidak perlu dipikirkan. Misalnya berapa ini, seorang yang memahami berapa ini, dia tidak perlu lagi berpikir bahwa ini adalah 5 atau 2 kali 3. Seorang juga mungkin tidak perlu berpikir lagi berapa 2 kali 3. Tetapi seorang balita misalnya ketika ditanya berapa 2 kali 3, dia akan tidak tahu dan harus berpikir dulu. Atau misalnya seseorang yang awam harus membuat meja, dia harus berpikir dulu untuk bisa membuat meja, misalnya mengukur, membuat perhitungan, membaca dan sebagainya. Tidak seperti orang-orang yang ahli, misalnya tukang kayu, yang tidak perlu berpikir lagi untuk membuat sebuah meja. Atau misalnya seseorang yang awam berpikir tentang kesehatan, tentu ini bagi dia susah misalnya. Tapi seorang dokter ketika ditanya tentang masalah-masalah kesehatan, bagi dia ini adalah masalah-masalah yang mudah, tidak perlu dipikirkan lagi. Atau seorang misalnya Refli Harun, seorang pakar tata negara, ketika ditanya tentang seluk-beluk tata negara, dia akan bisa menjawabnya dengan mudah tanpa perlu berpikir lagi. Dan seorang yang awam ketika ditanya tentang itu tidak bisa menjawabnya, karena bagi dia masalah tata negara adalah masalah yang sulit. Atau misalnya Onwe Purbo ditanya tentang masalah-masalah jaringan komputer atau internet atau serangan terhadap server, maka bagi Onwe Purbo masalah-masalah itu adalah masalah yang mudah dan tidak perlu dipikirkan lagi. Tapi bagi seorang yang awam, hal itu adalah hal yang susah dan harus dipikirkan dulu. Jadi mudah adalah sesuatu yang tidak perlu dipikirkan lagi. Seperti berapa ini, berapa 2 kali 3, berapa luas dari sebuah persegi misalnya. Kita akan mudah untuk menjawabnya. Dan yang terakhir adalah susah didefinisikan dengan harus dipikirkan dulu. Seperti tadi, seorang yang awam tentang tata negara, ketika ditanya tentang tata negara, dia harus berpikir dulu. Dan mungkin hasil pemikirannya bisa salah. Atau seseorang awam yang berpikir tentang kesehatan, tentu dia harus berpikir dulu dan bisa jadi hasil pemikirannya bisa salah. Atau seorang yang awam misalnya berpikir tentang hukum-hukum agama atau menarik hukum-hukum langsung dari Quran dan hadis, bagi dia itu adalah masalah yang susah dan harus dipikirkan dulu, dan bisa jadi hasil pemikirannya itu salah. Demikian pembahasan definisi dan ilmu pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.